Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang bisa ikut berpartisipasi dalam presentasi pada malam hari ini. Baiklah, saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada malam hari ini. Kita akan mempresentasikan tentang kejahatan berbasis masyarakat dari berbagai perspektif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 1. Yang pertama ada saya Lisnawati, yang kedua ada Agustinus Situmorang, yang ketiga ada Fienka Khairunisa, yang keempat ada Emrys Tiakbari, yang kelima ada Gita Dewi Arasia, yang keenam ada Dava Aditya Budi, dan yang terakhir ada Keisha Abigail. Baiklah, memasuki materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Agustinus Situmorang. Kepada Agustinus, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan berbasis masyarakat atau community crime di Jambi. Seperti yang kita ketahui, kejahatan berbasis masyarakat atau community crime ini sudah banyak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jambi. Salah satu contoh kasus kejahatan berbasis masyarakat adalah kejahatan pengedaran obat-obatan terlarang. Di sini menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, sedikitnya ada 31 lokasi yang menjadi sarang peredaran narkoba di Jambi. Salah satunya yang pernah saya datangi itu adalah Pulau Pandan, yang mana masyarakat di Pulau Pandan itu ikut serta dalam pengedaran narkoba dan juga saling menutup-nutupi transaksi narkoba tersebut. Sebagaimana ketika saya pergi ke daerah tersebut, masyarakat Pulau Pandan sangat mencurigai orang luar yang datang ke daerah mereka. Mereka juga tidak pernah berbicara atau membukakan pintu ketika orang asing datang ke tempat mereka. Baiklah, selanjutnya perspektif terhadap narkoba. Yang pertama ada sosial, yang kedua budaya, yang ketiga agama, yang keempat ekonomi, yang kelima politik, dan yang keenam hukum. Baiklah, untuk perspektif sosial akan dibacakan oleh Dava Aditya. Kepada Dava, waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama ada sosial. Ada 3 pola faktor penyebab diantaranya narkoba, individu, dan lingkungan. Alasan mengapa remaja memakai narkoba diantaranya 1. Antisipatory belief, yaitu anggapan bahwa jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya. 2. Relieving belief, keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stresor psikososial. Yang ketiga, fasilitatif atau permissive belief, keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai. Selanjutnya, ada 4 model penanggulangan narkoba dan upaya pencegahannya, yaitu 1. Model-model pencegahan dan penanggulangan. 2. Pengurangan supply sampai demand. 3. Perkembangan upaya pencegahan. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, solusi bersama dalam pencegahan narkoba. Antara lain, yang pertama, masyarakat yang peduli dengan pencegahan bahaya narkoba. Yang kedua, kebijakan sekolah yang bebas dari narkoba. Yang ketiga, pendidikan pencegahan narkoba bagi anak dan remaja di luar sekolah. Yang keempat, peran guru, orang tua, pemerintah, dan ormas yang peduli akan pencegahan narkoba. Dan yang terakhir adalah konseling. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya perspektif budaya dalam hal ini akan dijelaskan oleh Agustinus. Pada Agustinus, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan
perspektif dalam bidang budaya. Perspektif budaya tentang kejahatan berbasis masyarakat, seperti penggunaan dan pengedaran narkoba melalui masyarakat setempat, memacu tindakan dan akal budi masyarakat menjadi rusak. Karena narkotika atau narkoba ini merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran manusia. Apalagi hal tersebut sudah terjadi turun-temurun. Hal ini dapat merusak kebudayaan mereka, sulit diubah. Nah, apalagi masyarakat setempat itu mulai dari keluarga, orang tua, remaja, dan anak-anak. Mereka sudah mengenal narkoba. Hal inilah yang dapat merusak kebudayaan mereka. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu perspektif agama. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Keisha. Kepada Keisha, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pandangan agama terhadap narkoba. Pandangan agama Islam tentang narkoba. Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dalam menetapkan keharaman narkotika tersebut, sebagian besar para ulama mengkiaskan narkotika dan khamar karena keduanya memiliki persamaan ilat, yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Dalam perubahan undang-undang narkotika yang baru masa mendatang, di mana nilai-nilai hukum pidana Islam dapat diaktualisasikan dalam tata hukum nasional, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. B. Pandangan agama Hindu tentang narkoba. Agama Hindu mengajarkan selalu berpegang teguh pada Dharma. Ada 6 tantangan yang merupakan musuh utama manusia atau satripu yang ada dalam setiap diri manusia, yaitu mabuk, bingung, marah, iri hati, rakus, dan hawa nafsu. Veda mengajarkan agar umat Hindu menghindari diri dari 5M, yaitu madat atau narkoba, mabuk atau minuman keras, main atau judi, maling atau mencuri, madon atau berzina. Pandangan agama Kristen tentang narkoba. Para pengguna narkoba diharapkan dapat mengerti dan menyadarkan diri pada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Galatia 5, yang berbunyi kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tentu tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan. D. Pandangan agama Buddha terhadap narkoba. Perspektif tersebut tampak dalam tata moral yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam mengisi kehidupan dengan bersahaja. Pancasila maupun Atasila secara tegas menekankan untuk tidak minum minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Adapun beberapa upaya pandangan agama dalam pencegahan narkoba ialah yang pertama, penanaman pendidikan sejak dini. Remaja komitmen agamanya lemah memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat penyalahgunaan narkoba daripada remaja yang agamanya berkomitmen kuat. Yang kedua, penciptaan kehidupan beragama dalam keluarga. Rasa kasih sayang seluruh anggota keluarga, karena remaja tumbuh dalam keluarga yang tidak religius, memiliki risiko besar daripada remaja yang tumbuh dalam keluarga yang religius. Yang ketiga, sosialisasi. Doktrin keharaman, penyalahgunaan narkoba kepada remaja sehingga tidak ada niat sedikit pun untuk berani mendekati, apalagi mencoba untuk mengkonsumsi narkoba. Yang keempat, penguatan peran dan tanggung jawab orang tua. Peran dan tanggung jawab dalam menentukan keberhasilan pencegahan penyalahgunaan yaitu memiliki 3 pola, antara lain orang tua di rumah, orang tua di sekolah, dan orang tua di masyarakat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya perspektif ekonomi. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Gita. Pada Gita, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari segi ekonomi. Narkoba memiliki efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan masa depan penggunanya. Narkoba bisa membuat kondisi otak dan tubuh penggunanya terganggu. Perubahan sel saraf dalam otak, halusinasi, kejang-kejang hingga dapat menyebabkan kematian sehingga mereka tidak dapat meraih apa yang mereka cita-citakan di masa depan. Selain itu, ternyata narkoba juga bisa memberikan dampak pada perekonomian. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi bisa mencapai 74,4 triliun rupiah dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Angka tersebut akan terus meningkat jika pengguna narkoba setiap tahunnya selalu bertambah.
Faktor yang mempengaruhi kerugian ekonomi akibat narkoba di Indonesia adalah karena maraknya pasar peredaran narkoba yang ada. Selanjutnya, perspektif politik dalam hal ini akan dijelaskan oleh Fienka. Kepada Fienka, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang perspektif di bidang politik. Kegagalan pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba membuat rendah hasil kinerja pemerintahan, sehingga mengganggu terciptanya good governance. Produsen berani mengeluarkan dana yang besar untuk dapat menciptakan budaya korupsi dalam aparat keamanan dan pemerintah dengan cara melakukan penyuapan para pejabat publik dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta disinyalir juga para militer. Peredaran narkoba yang masif dapat menyasar pengguna dari kalangan pejabat negara seperti bupati, wali kota, bahkan hakim pengadilan yang independen. Secara konsep, dampak peredaran narkoba ini dapat mengancam kehidupan manusia pada dimensi politik. Peredaran narkoba yang masif menimbulkan perputaran uang yang cukup besar, sementara itu kondisi politik negara-negara yang memiliki sistem demokrasi membutuhkan dana politik yang cukup besar. Dana besar dari perdagangan narkoba dapat memicu kedekatan elit politik dengan kartel perdagangan narkoba, sehingga mau menggunakan dana dari perdagangan narkoba itu. Pelaku perdagangan narkoba juga membutuhkan perlindungan dari elit politik untuk menjaga bisnisnya. Ketika elit-elit politik sudah dekat dengan kartel narkoba, maka tidak hanya uang yang akan diberikan, tetapi juga dukungan bersifat kekerasan untuk memaksa masyarakat untuk mendukung elit politik yang menjadi rekan mereka. Bahkan bila elit politik yang didukung menjadi penguasa pemerintah, maka segala kebijakan yang dikeluarkan akan selalu mendapat dukungan dari kartel narkoba. Baiklah, selanjutnya perspektif hukum dalam hal ini akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan perspektif narkoba dari pandangan hukum. Tentu saja penyalahgunaan narkotika di dalam hukum tidak dibenarkan. Di dalam hukum, narkotika diskualifikasi sebagai kejahatan bidang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika 1997, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi dua, yaitu pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna, pasal 84 dan 85, dan pengguna narkotika, pasal 78, 79, 80, 81, dan 82. Subjek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan dan koperasi. Jenis pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, dan secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia diskualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius pada masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda, serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini. Terima kasih. Selanjutnya, solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam hal ini akan dijelaskan oleh Gita. Kepada Gita, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Yang pertama, promotif.
Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemptif atau program pembinaan. Pada program ini, yang menjadi sasaran pembinaan adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Yang kedua, preventif. Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif adalah kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk-beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Yang ketiga, kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakai narkoba, sekaligus menghentikan pemakai narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah pemberhentian secara langsung, pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian pemakaian narkoba atau detoksifikasi, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba, pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV atau AIDS, hepatitis B atau C, sifilis, dan lainnya. 4. Rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakai narkoba. 5. Represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga merupakan penindakan terhadap pemakaian yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Baiklah, telah selesainya presentasi kami pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah berpartisipasi dalam presentasi pada hari ini. Dan saya juga mewakili teman-teman semua mengucapkan permintaan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau perkataan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.